Shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai doa year 2 Tuhan, ibadah year 2 Tuhan. Kiranya Engkau dapat memimpin jalannya year 2 ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan agar dapat beribadah dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini. Karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian
untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang dialami di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga akan di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus kembali. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan rasa syukur kami, dengan seluruh kerinduan kami terhadap-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Yesus kami yang terindah.
disembah ya Tuhan, maka kami mau bernyanyi dan bersorak bagi nama-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora, kami mau bersuka ya Tuhan atas nama-Mu, atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Karena tiada nama lain seperti nama-Mu ya Tuhan, dan tiada yang dahsyat seperti Yesus kami ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang sama-sama bersiap kata-kata amin. Curahkan berkat yang melimpah,
kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena kuasa darah Tuhan, oleh karena kuasa darah Yesus, maka tidak ada yang bisa menandingi semua kasih-Nya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat
Kami menikmati Engkau pada siang hari ini Tuhan. Hadirat-Mu boleh mencengkram setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan membalut setiap kami ya Bapa. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi kami masing-masing ya Bapa. Hadirat-Mu menyegarkan roh jiwa kami Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya pengurapan-Mu sedang bekerja, tidak dilampaui seorang pun. Tidak Engkau lampaui seorang pun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu sedang bekerja. Mujizat-Mu terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, urapi umat-Mu ya Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu bekerja dengan sempurna. Mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dinampakkan pada siang hari ini bagi setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pesan firman Tuhan pada siang hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan dengan saya, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada hambanya Bapak Gembala di tempat ini dengan Ibu yang sudah mempercayakan kembali mimbar yang kudus ini untuk saya share tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada siang hari ini? Saudara sehat semua? Saudara sehat semua? Amin. Saudara tetap semangat? Haleluya. Iya, belum terlambat saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kita percaya kebangkitan Kristus memerdekakan setiap kehidupan saudara dengan saya. Nah, pada siang hari ini saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar tentang satu panggilan. Mari buka Yeremia pasalnya yang ke-1 ayatnya yang kelima. Yeremia pasalnya yang pertama ayat yang ke-5. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berkenaan dengan seorang Yeremia, nabi besar dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca ayat yang kelima dari Yeremia pasalnya yang pertama. Ya,
Perikopnya boleh kita lewati saja. Oke, kita baca ayat yang kelima. 3, 2, 1. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sampai di situ saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Yeremia ini adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Nabi yang banyak berseru-seru kepada nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak dalam kandungan mamanya, Yeremia sudah dipanggil Tuhan untuk ditetapkan Tuhan menjadi nabi, menjadi sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, banyak kali ketika kita ada dalam panggilan Tuhan, kita tidak oke dalam panggilan itu, termasuk saya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, panggilan Tuhan sudah jelas, sudah nampak dalam kehidupan kita. Dari sejak orang tua kita mengandung kita dalam rahim mama kita, kita sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi seringkali saudara yang dikasih Tuhan, panggilan itu kita sepelekan, panggilan itu kita tidak hormati, panggilan itu kita lalukan begitu saja, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, pada siang hari ini Yeremia adalah nabi yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, dipakai Tuhan, walaupun harus banyak mengeluarkan air mata, karena nabi Yeremia ini identik dengan penderitaan, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, di Yeremia ini seringkali mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam pelayanannya, tetapi nabi Yeremia adalah nabi yang berani, katakan 2, 3, berani. 3, amin, puji Tuhan. Dia juga berani, juga diberkati dengan kesetiaan yang begitu luar biasa. Seorang Yeremia dipanggil Tuhan dalam usia yang relatif sangat muda. Di ayat yang ke-7 atau ayat yang keberapa itu dikatakan, jangan aku ini nggak pandai bicara, aku masih muda. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau dikatakan kita masih muda. Saudara, Tuhan yang membuat kita bisa berbicara, dan Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menceritakan, mengabarkan kabar baik itu kepada setiap orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia adalah seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan saya senang dengan kitab Yeremia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Salah satunya Yeremia 7 ayat 17 berkata itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya suka dengan kata-kata ini. Saudara, bagaimana dalam kehidupan saudara dengan saya? Sudahkah saudara mengandalkan Tuhan? Sudahkah saudara percaya kepada pertolongan Tuhan? Sudahkah saudara percaya kepada kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa memberkati akan setiap kehidupan saudara dengan saya? Nah, pada siang hari ini panggilan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya ada di ibadah yang kedua. Rata-rata anak youth yang hadir di tempat ini tidak secara kebetulan firman Tuhan hadir pada siang hari ini mengingatkan buat anak-anak youth di tempat ini, mari saudara yang dikasih Tuhan, meskipun engkau masih muda, genapi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Kalau Tuhan minta dan panggil lebih dalam lagi untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan yang full time, full heart, saudara yang dikasih Tuhan, berikan waktumu, berikan hidupmu, berikan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadang panggilan itu sudah diuji, kadang panggilan itu sudah dilewati dengan begitu luar biasa, tetapi kita ada seringkali di dalam keadaan yang tidak ngeh atau keras hati, keras kepala, tidak memenuhi panggilan itu, saudara yang diberkati Tuhan. Dan di sini dikatakan sejak dari kandungan mama kita, Tuhan menenunnya dengan begitu luar biasa. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, panggilan ini berbicara ada yang spesifik, ada yang khusus. Memang Tuhan panggil saudara menjadi seorang hamba Tuhan full time, full heart, full segala-galanya, saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi ada juga orang yang dipakai Tuhan, saudara, dengan panggilannya di dunia marketplace-nya. Ketika saudara bekerja, saudara bisa menjadi nabi di tempat pekerjaan saudara. Ketika saudara bekerja, saudara berbisnis, saudara berwirausaha, saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa menjadi nabi di tempat usaha pekerjaan saudara. Yang mengerti katakan amin.
Sulit Pak di zaman sekarang ini, dia bagaimana kita di tengah-tengah dunia bisnis, di tengah persaingan, di tengah-tengah situasi yang kotor, kita harus mencerminkan kebaikan Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah tadi di POC itu tadi sudah dikatakan generasi Yeremia adalah generasi yang tidak kompromi, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang saya suka dari Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang tidak kompromi sekalipun berapa kali saudara yang dikasih Tuhan. Yeremia itu hampir mati ketika dia diperlakukan dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Dia hampir nyaris mati saudara yang dikasih. Waktu dia ditenggelamkan itu saudara, tetapi tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau belum waktunya Tuhan, Yeremia dipanggil pulang, ya artinya meninggal saudara, belum saudara yang dikasih Tuhan. Yeremia masih bisa hidup di tengah-tengah ditenggelamkannya itu. Yeremia masih bisa saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan berkati pertolongan dengan begitu luar biasa. Nah saudara, anak-anak youth di tempat ini, orang-orang yang ada di tempat ini, mari dengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ketika Tuhan panggil saudara untuk menjadi pelayan Tuhan, jangan takut dan jangan pernah tunda-tunda. Jangan pernah sepelekan pelayanan ini, jangan pernah sepelekan panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia jelas dalam kandungan mamanya sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia berseru kepada nama Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Aku akan memberikan hal-hal yang besar, aku akan memberikan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Sekalipun di dalam pelayanan seorang Yeremia, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat yang bertobat itu enggak banyak, tetapi Yeremia setia dengan panggilannya. Yeremia mengasihi Tuhan dengan apa adanya, saudara yang dikasih Tuhan. Yeremia adalah seorang nabi yang begitu luar biasa, meskipun penderitaan yang ada dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya saudara, ketika dia ada menjadi nabinya Tuhan, bangsa Israel dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bangsa Israel sedang menyembah berhala, sedang menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya. Yeremia hadir di situ menyatakan kebenaran. Itulah suara kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia dengan lantang dan berani, saudara yang dikasih Tuhan, yang mengungkapkan bagaimana kita harus menyembah kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara berkata kita nggak menyembah berhala, tetapi hari-hari ini gadget kita ya yang ada di tangan kita itu sudah menjadi berhala. Kita bangun tidur, saudara yang dikasih Tuhan, kita bilang kita mau lihat jam, tapi habis lihat jam kita lihat yang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Halo? Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak anti dengan teknologi. Silakan gunakan itu media sosial saudara. Untuk apa? Untuk saudara share tentang kebenaran Tuhan, tentang berita kebenaran Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, berkenaan dengan panggilan ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus continue dengan panggilan kita. Kita harus continue dengan panggilan kita. Halo, saudara mau? Wah, ada masalah di sini Om Mario. Dulu kami melayani. Seringkali orang-orang yang pernah melayani berkata, dulu saya doa puasa 3 hari 3 malam. Nah sekarang, dulu saya aktif dalam KKR. Dulu saya WL andalan di gereja saya. Sekarang, saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia dipanggil Tuhan walaupun dia harus banyak menderita. Dia itu sering meratap, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi perhatikan baik saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan berkasih karunia dalam kehidupannya. Anak-anak muda, hari ini engkau berkata, saya mungkin setamat dari saya sekolah SMA ini, saya nggak tahu saya harus melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau bagaimana. Karena papa saya bilang, nah, papa udah gak bisa biayain kamu. Tapi Yeremia juga berseru, Yeremia 29:11 berkata, masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan cerah, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dengan saya. Hari ini saya berhadapan dengan anak-anak muda. Halo anak-anak muda, engkau sudah berhadapan dengan pergumulan yang sama kah? Hari ini Tuhan berjanji dalam kehidupan kita semua. Mari. Masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan itu pasti damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Seringkali kita tidak mengerti tentang panggilan itu.
Saudara yang dikasih Tuhan, tahun 91 saya menamatkan SMA saya. Orang tua saya mempersiapkan saya untuk melayani Tuhan. Ya, artinya saya dipersiapkan untuk masuk ke seminari, tapi saya bandel, saya berontak, saya melawan. Dari 91 ke 2006, 15 tahun saya mengabaikan panggilan pelayanan itu. Puji nama Tuhan. Ya, kalau Yunus dikeluarkan, saudara yang dikasih Tuhan, dia melalui mulut ikan itu. Kalau Yunus dikeluarkan dari belakang, saudara yang dikasih Tuhan, apa jadinya? Nah, itu 15 tahun saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan panggil untuk saya melayani, tapi saya abaikan dengan begitu saja. Saya berpikir, ya itulah cara manusia, cara kekuatan dunia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya mau berbisnis, saya mau berusaha, saya mau jadi pengusaha. Tidak ada cita-cita untuk jadi seorang hamba Tuhan. Karena saya tahu hamba Tuhan itu identik dengan kemiskinan, hamba Tuhan itu identik dengan kesusahan, hamba Tuhan itu keset, hamba Tuhan itu tempat sampahnya daripada jemaat-jemaat. Karena ketika jemaat punya pergumulan, hamba Tuhan seorang gembala terlebih harus mendengarkan apa yang menjadi curhatannya. Saya tahu itu, makanya saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Ya, saudara, doakan kami sebagai gembala-gembala, Tuhan berkati kasih karunia yang luar biasa. Tuhan berkati kebesaran hati, ya, sukacita di dalam pelayanan ini. Sebab kalau tidak ada sukacita di dalam pelayanan ini, kami ini mati muda. Iya. Karena yang kami urusi itu dari generasi ya baby boomer sampai generasi yang sekarang ini generasi alpha, generasi Z, alpha dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu unik-unik, aneh-aneh, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, gak bisa. Nah, kembali kepada pelayanan ini, saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 91 Tuhan ya sudah persiapkan, tapi saya memberontak, melawan dan lain sebagainya. Di 2006 Tuhan baru genapi. Itu pun lewat satu peristiwa kematian. Setelah papa saya dipanggil Tuhan, pengembalaan ini harus dilanjutkan. Setelah beberapa majelis berembuk, akhirnya mendorong untuk saya menggantikan tongkat estafet pengembalaan itu. Saudara, dengan segala kerendahan hati, saya nggak bisa menolak lagi. Cuma satu syarat waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya bilang kepada para majelis, oke, saya terima tongkat pengembalaan ini. Tetapi saya masih boleh berusaha. Saya masih boleh berbisnis. Saya masih boleh bekerja. Mereka setujui. Tapi prioritas adalah dalam pelayanan itu sendiri. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan genapi dan Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Karena prinsip saya sederhana. Saya tidak mau bikin susah buat jemaat di dalam pelayanan pengembalaan ini. Artinya apa, saudara yang dikasih Tuhan? Saya tidak mau menjadi pengemis buat jemaat-jemaat ketika saya ada dalam keperluan, kebutuhan hidup saya punya keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu terlalu baik, Tuhan itu terlalu manis. Hari ini ketika saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan pernah takut. Kalau Tuhan panggil saudara secara khusus seperti Yeremia sebagai nabi-nabinya Tuhan, bagaimana untuk menceritakan kabar baik, bagaimana untuk boleh mengabarkan pemberitaan Injil dengan begitu luar biasa. Sekalipun untuk itu saudara yang dikasih Tuhan harus mengorbankan harga diri dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dengan begitu luar biasa. Haleluya. Amin. Kalau saudara ngerti tentang sebuah panggilan itu, saudara yang dikasih Tuhan, saudara statementmu tetap ya, tetap amin, tetap sukacita, tetap melayani dengan satu kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kemarin engkau berkata Tuhan Yesus juru selamat, hari ini pun engkau berkata Tuhan Yesus tetap juru selamat. Amin. Iya. Jangan karena udah ada posisi terus udah jadi pendeta senior, saudara di dalam satu percakapan begitu nggak berani. Sorga itu ada banyak. Loh, gimana sorga banyak? Sorga itu cuma satu. Halo, ya
Kisah Rasul 4:12 itu saudara yang dikasih Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya saudara dan saya memperoleh anugerah keselamatan itu. Kecuali di dalam nama siapa? Kecuali di dalam nama siapa? Nama Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat itu saudara yang dikasih Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus tetap berani berkata seperti itu saudara yang diberkati Tuhan. Kita mengerti tentang panggilan itu saudara yang dikasih Tuhan. Berdoalah buat kami sebagai pelayan Tuhan. Untuk tetap, ya tadi saya bilang continue. Terus saudara yang dikasih Tuhan. Teratur, komitmen dengan luar biasa. Mengatakan sesuatu keselamatan itu hanya berdasarkan kepada kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kita semua untuk mengerti tentang panggilan Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan panggil saudara jangan keraskan hati. Halo? Kok nunduk semua? Jangan nunduk dong. Iya. Gak apa-apa saudara, saya tidak akan nunjuk saudara kok. Ya, ya saudara. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan orang tidak oke dengan panggilan. Ya, disebutnya ini bebal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang saya mau sampaikan, yang pertama tentang panggilan itu, kalau panggilan itu sudah ada dalam kehidupan saudara, mari ikuti. Tadi saya sudah katakan jangan seperti saya ini bebal. 15 tahun saudara yang dikasihi Tuhan. Dari 91 sampai ke 2006, saudara bayangin, 15 tahun itu saya seperti apa begitu saudara. Saya mau andalkan kekuatan saya sendiri. Ya, tetap panggilan Tuhan itu Tuhan nyatakan. Halo, kalau Tuhan panggil saudara jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan pasti persiapkan kita dan Tuhan pasti berkati kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, ini ada beberapa ciri orang bebal. Yang pertama, orang bebal itu menolak hikmat. Iya, tidak ada kebijakan di dalam dirinya. Ya, nggak bisa dengar nasihat orang lain. Orang bebal itu, saudara yang dikasih Tuhan, orang bebal adalah orang yang sukar untuk mengerti. Hari ini bagaimana saudara dengan saya? Adakah kita nggak bisa untuk dinasehati? Orang tua kita udah nasihati kita, tapi kita nggak dengar. Pendeta kita nasihati kita, juga kita nggak dablek. Nggak ngikutin. Dianggapnya apalah pendeta, tahu apa. Pendeta kan cuma taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai hamba Tuhan ya ikut dalam menasehati saudara, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bebal itu orang yang ya tidak cepat tanggap, nggak responnya nggak ada. Ya, disuruh melayani nggak mau. Ya, nanti kalau saya udah kerja, waktu dia belum bekerja. Ketika udah bekerja, nanti kalau saya udah berkeluarga. Ketika pengembalanya bilang, ayo pelayanan, nanti kalau saya udah jadi orang sukses. Tiba-tiba belum sukses sudah sakit. Sakitnya nggak tanggung-tanggung, pakai stadium. Saudara tahu stadium yang cancer itu kan pakai stadium itu, stadium akhir, stadium 4B dan lain sebagainya. Udah kasih makan yang enak-enak, umurnya tinggal 3 bulan sampai 6 bulan lagi, baru nangis-nangis. Itu namanya saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak cepat tanggap, kita orang yang tidak mau berubah. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang yang tidak mau berubah dengan alasan Tuhan Yesus juga tidak berubah. Kalau dulu kolektornya cuma 2.000, sekarang udah jadi pengusaha kolektornya juga cuma 2.000. Maaf, saya percaya di tempat ini nggak ada. Ya, saya nggak ada sponsor, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ya kira-kira lah saudara sudah ada di posisi yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, punya bisnis yang luar biasa, punya keluarga yang diberkati luar biasa. Saudara masih berkata, seperti Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Kalau dulu 2.000, sekarang juga 2.000. Saudara, kita nggak mau berubah. Seringkali kita dalam posisi yang seperti itu. Mari saya berharap saudara yang dikasih Tuhan, kita mau berubah. Karena firman Tuhan yang menolong kita untuk dimampukan, kita bisa berubah. Kalau dulu saudara punya perangai yang sangat kasar, hari ini Tuhan ubahkan perangai saudara menjadi perangai yang lemah lembut.
Kalau dulu saudara tidak sabaran, hari ini saudara begitu banyak sabar. Sampai ketika kakimu diinjak aja saudara masih bilang berkata, permisi kakimu mas. Kaki saudara udah keinjak semua masih, mas tolong kakimu, masih begitu. Waduh, kalau sampai ke situ saya juga mesti berguru saudara yang dikasih Tuhan. Kaki saya kalau keinjak saya bilang, buta mata lu ya, gitu. Kalau masih begitu saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah ubahkan kehidupan kita, saudara, saya percaya Tuhan sanggup menolong kita, memberkati kita dengan kasih karunia. Saya juga nggak ngerti, pasti Tuhan berkati kesabaran demi kesabaran untuk kita bisa berhadapan dengan begitu banyak karakter di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kita banyak berjumpa dengan karakter-karakter yang unik-unik. Kita percaya Tuhan berkati kelemah lembutan dalam setiap hidup kita. Saudara, lalu orang yang bebal itu orang yang bagaimana? Orang yang bebal itu orang yang menolak pengertian dan pengajaran. Orang yang seperti ini tentunya, saudara yang dikasih Tuhan, nggak masuk kerajaan surga loh. Jangan saudara bilang orang bebal itu masuk kerajaan surga, enggak. Halo? Nah, saudara mulai bingung di sini. Saudara, orang yang bebal itu nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang nggak mau berubah, nggak mau dinasehati, nggak cekap tanggap, ya saudara yang dikasih Tuhan nggak punya respon yang baik. Itu saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau kasih tahu buat kita semua, termasuk buat saya, nggak masuk kerajaan surga. Tadi yang pertama cirinya saudara menolak hikmat. Yang kedua keras kepala, tidak mau berubah. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, siapapun yang memberikan arahan buat kita, mari kita boleh bisa berubah dengan kasih karunia Tuhan. Halo, saudara mau berubah? Kalau dulu saudara sangat dendam, pendendam sekali, introvert dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dulu saya itu orangnya sangat pendendam. Jadi kalau Om Haryo punya salah sama saya, saudara, saya akan ingat terus kejadian itu, mungkin udah 10 tahun, 20 tahun, tapi saya tetap ingat. Dan saya cukup kenal, dan saya nggak mau bersentuhan dengan orang itu. Itu dulu karakter saya kayak begitu. Jadi kalau orang itu lewat pintu depan, saya akan lewat pintu belakang. Saya nggak mau ketemu dia, saya udah lihat, oh dia. Saya nggak mau jumpa, saya nggak mau kasih salam dan lain sebagainya. Itu tipe saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat pendendam. Kalau hari ini saudara dalam kemurahan Tuhan masih bisa mau menyapa, masih bisa mau tetap mengampuni, masih tetap bisa mau memberkati, itu karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak jadi keras kepala. Amin. Kepala saudara keras? Maksudnya sikapmu, karaktermu saudara yang dikasih Tuhan menjadi karakter Kristus. Yang hari-hari memberkati, hari-hari menolong, hari-hari ia menyembuhkan orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, keras kepala seperti bangsa Israel itu keras kepala. Bangsa Israel sampai hari ini saudara di tembok ratapan dia masih menantikan Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka masih tunggu ya Sang Mesias itu kapan datang. Mesias sudah datang dan dia akan datang kedua kali menjemput saudara dengan saya sebagai gerejanya di awan-awan yang permai. Yang mengerti berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ciri yang selanjutnya orang bebal itu saudara yang dikasih Tuhan, dia suka berdebat. Seringkali punya pandangannya sendiri. Nggak bisa dinasehati. Saudara, ya akhirnya kami sebagai gembala juga harus banyak berdoa. Di dalam pengembalaan ini ada banyak orang-orang yang bebal, suka berdebat. Sampai pendetanya, gembalanya mau didebat terus. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, iya, gini, kami ini gembala, betul masih manusia biasa. Tapi tolonglah saudara yang dikasih Tuhan, jangan didebat gembalamu. Kalaupun mau sampaikan sesuatu, ngomonglah, bicaralah dengan sopan. Bicaralah dengan attitude, dengan etika yang bagus, yang manis. Jangan engkau debat gembalamu di depan orang banyak.
Kalau engkau mengasihi gembalamu, bilang aja, Om, kita ngopi yuk. Selesai. Kalau ada kata Om ngopi yuk, nah itu udah selesai saudara yang dikasih Tuhan. Ya udah, Om, tadi Om terlalu begini, nggak apa-apa. Kami juga dengar kok nasihat. Artinya kami mau juga terima masukan dari rekan-rekan pelayanan yang ada. Orang-orang muda, kalau hari ini engkau begitu luar biasa diberkati. Papamu, mamamu gaptek. Kalau dia tanya tentang sesuatu, nah ini gimana? Begini, kamu ajarin, gak bisa. Nah ini gimana aplikasi ini masukinnya? Gak bisa, udah berapa kali bilang gak bisa. Jangan melotot. Beda ya saudara, generasi X, generasi baby boomer sama generasi apa yang sekarang ini generasi Z, beda. Kita ini lemot, mau 3 kali kadang-kadang juga 4 kali belum nyambung, belum bisa juga. Sabar ya nak. Halo, sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saudara tidak suka berdebat. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kalau saudara udah jadi orang tua, saudara ngerti kalau didebat sama anak itu nggak enak. Tabur tua itu tetap berlaku. Saudara, hari ini hati-hati. Gimana kalau saudara suka berdebat dengan orang tua? Oh, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara digedein, disekolahin. Papamu mungkin teknologinya nggak jago, tapi kamu bisa disekolahin, dikuliahkan, dapat pekerjaan yang oke dan lain sebagainya. Itu karena perjuangan seorang papa, seorang mama yang luar biasa. Ada begitu air mata, kadang dia harus menahan lapar demi untuk bisa membiayai sekolah-sekolah saudara. Demi bisa membiayai studi saudara. Kadang orang tua menahan lapar, menahan keinginannya. Karena apa? Dia ingat masih SPP, anaknya belum bayar dan lain sebagainya. Jangan saudara suka berbeda pendapat. Hari ini firman Tuhan ingatkan buat saudara, jangan suka berdebat. Ya. Hanya murid yang bisa dimuridkan, yang mengerti berikan tepuk tangan. Kalau saudara nggak pernah jadi anak, nggak pernah jadi murid, saudara yang dikasih Tuhan mau memuridkan itu agak susah. Tapi kalau saudara jadi anak yang baik, jadi murid yang baik, saudara akan sangat mudah untuk bisa memuridkan orang lain. Haleluya. Nah, terus ciri selanjutnya orang bebal itu apa saudara? Hidup di dalam dosa, menikmati dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saya mau mengingatkan buat saudara dengan saya, dosa itu diakui saja. Dosa itu diakui saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saudara akui dosamu, maka Tuhan akan meluruskan segala jalanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu buat saudara. Ketika hidup di dalam dosa itu, apa saja yang saudara perbuat, apa saja yang saudara kerjakan itu tidak akan pernah berhasil. Berkali-kali orang tua saya kasih modal buat saya untuk saya bisnis. Tapi berkali-kali juga saya harus mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena saya tidak menghormati orang tua. Saya suka berbeda pendapat, saya suka bertentangan dengan orang tua saya. Orang tua saya udah nyerah, udah angkat tangan saudara yang dikasih Tuhan. Karena orang tua sudah angkat tangan, dia serahkan saya sama Tuhan, saya nggak bisa apa-apa kalau udah diserahkan sama Tuhan. Akhirnya saya harus dapat masuk dalam kasih karunia Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Setelah papa dan mama saya tutup mata. Tapi saya percaya di surga dia menyaksikan kalau bagaimana Tuhan panggil dalam panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan hidup di dalam dosa. Jangan nikmati dosa. Kalau hari ini engkau mungkin masih hidup di dalam ikatan-ikatan rokok, ikatan pornografi, ikatan alkohol, bertobat. Jangan nikmati dosa. Nggak apa-apa, Om Pendeta nggak tahu, Bapak Gembala nggak tahu, nggak apa-apa. Oke, Bapak Gembala saudara nggak tahu, tapi Roh Kudus itu tahu. Dia maha melihat. Amin. Dia tahu. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau tidak ada dalam posisi yang betul-betul hidup di dalam kekudusan, jangan.
Sementara saudara jadi singer, jadi WL di tempat ini, tapi perzinahan jalan terus. Pornografi jalan terus. Gimana? Saudara, ada kota yang namanya kota Korasim, Bethsaida, dan kota Kapernaum. Ini kota zaman waktu Yesus hidup, kota di mana banyak mujizat dikerjakan dengan begitu luar biasa. Banyak sekali mujizat-mujizat terjadi di kota-kota ini, di Bethsaida, di Kapernaum, di Korasim. Tetapi sekarang ini kalau saudara punya kesempatan ya diberkati Tuhan ke tanah perjanjian, terutama di Kapernaum, itu cuma ada batu-batu saja. Karena apa? Karena hidup di dalam dosa. Nikmati dosa. Dosa itu nikmatnya sesaat. Tapi setelah itu saudara akan hancur. Saudara akan mengalami sesuatu yang ya keterasingan. Jauh dari kasih karunia Tuhan. Jauh dari kemuliaan Tuhan. Ya sulit. Saudara perhatikan ada orang-orang tertentu ya maaf bicara untuk dapat 2.000. Ngerti 2.000? 2 juta per bulan itu sulitnya minta ampun. Bukan dia nggak pandai, bukan dia nggak pinter, bukan dia nggak rajin. Tapi kenapa hal-hal itu terjadi? Karena dia masih hidup di dalam dosa dan menikmati dosa itu. Hari ini kalau kita sadar kita berdosa, minta ampun cepat sahabat Tuhan, balik dalam kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan diri kita dinabobokan dengan hal-hal yang ada di dunia ini dengan begitu luar biasa. Dunia menawarkan segala sesuatunya. Daging ini menginginkan sesuatu yang enak-enak. Kita seringkali dibangunkan di pagi hari, tapi kita ambil lagi itu selimut. Kita tarik selimut kenceng-kenceng. AC-nya begitu luar biasa. Kita bilang aduh kita capek. Padahal jam 2, jam 3 pagi Tuhan udah bangunin doa. Berjaga-jaga. Kita gak mau. Halo? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan bangunkan jam 2, jam 3 pagi itu berarti ada yang penting, ada sesuatu. Tuhan akan arahkan, saudara harus berdoa kepada A, saudara harus berdoa kepada C, saudara harus berdoa kepada orang-orang tertentu. Mungkin orang-orang tertentu sedang bergumul dengan pergumulannya, sedang ada di dalam ya kecelakaan kah, sedang ada di dalam keadaan yang hampir-hampir nyawa melayang dan lain sebagainya. Kalau saudara dibangunkan seperti itu, saudara harus berdoa dan terus bergumul untuk orang-orang itu. Tuhan akan kasih sinyalnya bagaimana saudara harus bersahabat buat orang itu untuk membagikan kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini jangan nikmati dosa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi buanglah ikatan-ikatan dosa. Kami hamba Tuhan bisa dikelabui, bisa dibohongi dengan pandangan mata saudara. Anak-anak muda, yuk mari hidup benar, hidup takut Tuhan. Gimana cara berpacaran saudara? Sudah kepacarannya itu betul-betul yang diberkati Tuhan. Ada di dalam kekudusan. Gak apa-apa om, sekarang mah MBI udah biasa. Loh kok udah biasa? Enggak lah, dosa ya tetap dosa. Halo, anak-anak muda di tempat ini jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Itu berbahaya dan itu dosa itu diampuni, tapi akibat dosa kamu harus tanggung. Harus tanggung, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini jangan biarkan kita hidup di dalam dosa. Jangan nikmati itu dosa, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara nggak berdoa berdosa nggak? Halo, saudara nggak doa nih, dosa nggak? Justru ketika saudara dan saya dalam keadaan yang ada di titik terendah saudara, di situ saudara harus berdoa. Saudara, ketika kita doa kita belum dijawab, penyakit kita belum sembuh-sembuh, ya proyek kita belum berhasil, belum goal juga, tender kita kalah dan lain sebagainya, kita diancam PHK. Saudara yang dikasih Tuhan, udahlah nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi, nggak bisa berdoa. Hari ini saudara, ketika engkau bisa berlutut sama Tuhan, surga terbuka. Halo, ketika saudara dengan saya bisa berlutut di hadapan Tuhan, surga terbuka, saudara yang dikasih Tuhan. Dan dia menyendengkan telinganya, mendengar seruan doa saudara. Apakah setelah saudara amin, doa saudara langsung dijawab? Belum tentu dijawab, tapi paling tidak ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kelegaan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan jadi orang bebal. Halo. Amsal 26 ayat 11 berkata, anjing itu
kembali kepada untanya. Ya, bijaksanalah. Kalau itu salah, itu tidak berkenan kepada Tuhan, cepat tinggalkan. Saudara, orang pinter banyak banget. Sekarang orang pinter banyak banget, termasuk generasi Z ini pinter-pinter. Om Haryo, generasi Z ini pinter-pinter banget loh. Ya, kita mah gak ada apa-apanya. Ya, tapi kalau dia gak setia, dia gak jaga kekudusan, ya, menikmati dosa. Kemarin saya pergi membesuk salah seorang jemaat, seorang ibu usianya kurang lebih 30 tahun. Nah, saya mau saksikan buat saudara begini, itu pertama kalinya saya masuk ke ruangan cuci darah. Jadi rupanya begini kalau cuci darah. Jadi cuci darah hidupnya dari mesin, saudara. Itu satu rumah sakit itu di ruangan ya ruang cuci darah itu ada sekitar 30 sampai 40 seat. Saya pikir orang yang cuci darah itu yang tua-tua. Begitu saya jalan ke sana, jalan ke sini, ya ampun. Usianya baru 28, 32, 15 tahun udah cuci darah. Halo, saya bukan orang kedokteran yang mau jadi dokter, pelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi yang saya tahu saudara yang dikasih Tuhan itu karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Mungkin juga terlalu banyak minuman yang soda, minuman yang punya kadar gula yang luar biasa. Badannya kurang gerak, tidurnya nggak bisa dijaga. Anak-anak kita Pak sekarang ini ada di rumah sih Pak. Tapi di rumah itu jam 2, jam 3 pagi dia baru tidur. Ketika kita udah berapa kali mendusin dari tempat tidur kita buka pintu kamarnya, ya ampun. Dia lagi main. Anak-anak muda, sayangi tubuhmu. Halo, ya. Saya juga suka nonton TikTok, tapi kalau udah jam 1 ya tutup lah, udah. Itu kayak ngomong jam 1 udah maksimal saudara yang dikasih Tuhan. Ya karena fungsi ginjal kita itu istirahatnya di antara jam 11 sampai jam 1. Terus kita masih terus aja kayak begitu. Bagaimana? Ya. Saudara, itu pengalaman saya. Pertama sekali saya masuk ke ruang cuci darah, saya kaget, ya Tuhan, orang ditentukan sama mesin ini. Jadi cuma diputer doang darahnya saudara yang dikasih Tuhan. Seminggu 2 kali. Ditusuk di sini. Saudara mau sehat? Saudara mau sehat? Yes. Kita percaya kita sampai di 2033. Dengan tubuh yang sehat, menyaksikan anugerah Tuhan bagaimana kita memperingati 2000 tahun kematian, kebangkitan dan ya, karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita datang ke tempat ini kita masih tetap sehat. Kita datang ke tempat ini kita tidak pakai kursi roda. Amin. Kita dengan kekuatan full, saudara yang dikasih Tuhan, kita datang sama Tuhan dengan ucapan syukur yang begitu luar biasa. Dan yang terakhir, ciri orang bebal yang terakhir di sini saya catat saudara yang dikasih Tuhan, mengabaikan Tuhan. Mazmur 14 ayat yang pertama, mengabaikan Tuhan dan tidak peduli akan hubungan mereka dengan Tuhan. Hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Halo. Saudara percaya Tuhan itu ada? Tuhan kita hidup? Tuhan kita berkuasa? Saudara yakin Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Jangan saudara bilang, wah Tuhan gak ada. Kita udah abaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya berapa banyak orang yang jadi ateis karena kecewa dengan Tuhan. Saya berpikir begini Om Haryo, kalau anak itu pasti pulang. Ya, di dalam pelayanan pengembalaan kami pun ada orang-orang yang lari dari pelayanan itu. Tapi saya berprinsip begini, kalau anak pasti pulang. Kalau anak keponakan biar orang tuanya yang nyari. Tapi kalau anak dia pasti pulang.
Anak dia tahu jalan pulang ke rumahnya sendiri. Haleluya. Dan ketika anak itu masih jauh, papanya udah lari. Saudara yang dikasih Tuhan, dia bilang, anakku yang hilang sudah kembali. Kenakan cincin yang paling kenakan cincin dan kenakan jubah yang paling indah. Bikin pesta. Karena apa? Orang yang terhilang kembali. Anakku yang hilang sudah kembali. Saudara, Tuhan itu ada. Mungkin saudara pernah lari dari panggilan hidup. Saudara kecewa. Mungkin secara kecewa dengan gembala, kecewa dengan Tuhan. Saudara bilang enggak ada Tuhan. Tuhan itu ada. Di dalam keheningan sekalipun, di dalam engkau tidak bersuara sekalipun, di dalam doamu Tuhan itu dengar. Ketika engkau berdoa cuma bilang haleluya, Yesus. Engkau cuma bilang haleluya, Yesus. Itu udah dahsyat, udah luar biasa. Ketika Hana masih sore, nah, Imam Eli berkata, itu kenapa kamu mabuk? Enggak, Bapak. Aku enggak mabuk. Itu kenapa kamu? Mulutmu kumat kami, aku sedang ada dalam keadaan berduka. Aku dihina, aku dilecehkan oleh maduku Penina. Karena aku tidak punya anak. Dalam bahasa air matanya, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Tuhan ada. Halo Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan ada. Amin. Hati-hati dengan bicara saudara. Dalam bahasa tetesan air mata aja Tuhan ngerti loh. Jadi hari ini kalau engkau ada dalam posisi mengabaikan kebenaran firman Tuhan, tidak setia dengan panggilan, dengar firman Tuhan. Di dalam keheningan sekalipun, seolah-olah Tuhan gak bicara sama kita. Tapi percayalah Tuhan sedang memperhatikan saudara. Mazmur 22 ayat yang keberapa itu seolah-olah Tuhan itu jauh. Gak. Tuhan itu dekat. Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Halo? Ketika engkau memperkatakan sesuatu, saudara yang dikasih Tuhan, di udara, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Saudara-saudara yang sudah diberkati dengan bahasa roh, mari berdoalah dalam bahasa roh. Karena apa? Ini bahasanya surga, bahasanya malaikat, saudara. Yang mengerti hanya roh saudara dan roh Tuhan. Jadi iblis gak bisa ambil peranan di dalam bahasa roh itu. Doalah dalam bahasa roh, saudara yang diberkati Tuhan. Maka itu akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau saudara berdoa dengan akal budi, iblis tuh bisa potong di udara. Halo? Bisa gak potong? Bisa. Tapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, hanya roh saudara dan roh Tuhan yang connect, yang nyambung, yang mengerti, saudara. Iblis gak bisa potong. Maka hari ini saya percaya saudara, Tuhan itu ada dalam kesunyian, dalam keheningan, di dalamnya kita kesendirian sekalipun. Saudara, orang yang hebat itu orang yang memiliki ketenangan. Walaupun di tengah-tengah kesunyian yang luar biasa dia tetap tenang. Tapi aneh, orang di tengah keramaian kok bisa merasa kesepian. Nah ini pertanyaan, ada gangguan di sini masalah. Di tempat orang begitu banyak tapi kok merasa ada sesuatu yang hilang, ada merasa sesuatu yang kosong. Tapi orang-orang yang mengakui Tuhan, saudara yang diberkati, di tengah keheningan sekalipun, dia tetap merasakan Tuhan. Amin. Orang lain takut, saudara berani dengan luar biasa seperti Yeremia. Yeremia adalah nabi yang sangat berani. Sekalipun untuk itu dia harus berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan. Dia mengalami penderitaan, tapi Yeremia tidak bergeming dengan panggilan. Dan saya percaya Tuhan menolong memberkati saudara-saudara semua, khususnya generasi Yeremia di tempat ini. Mari bangkit. Janji Tuhan itu amin buat saudara. Pasti digenapi. Hari ini panggilan itu harus saudara tangkap dengan luar biasa. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau dari dulu jadi hamba Tuhan itu enak, dari dulu saya jadi hamba Tuhan. Iya, betul. Memang Tuhan tidak menjanjikan nggak ada badai. Ada badai, tetapi di tengah badai yang bergoncang itu ada ketenangan yang Tuhan berkati. Ada kekuatan yang Tuhan berkati. Ada jalan yang Tuhan berkati untuk bisa diberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau saya bilang ikut Tuhan nggak ada badai, itu bohong.
Ikut Tuhan gak kena sakit penyakit? Ada saudara yang dikasih Tuhan. Tapi percayalah, orang yang sehat itu yang akan bersyukur. Ya, luar biasa. Dan kalau saudara pernah sakit, saudara akan menghargai kesehatan itu luar biasa. Halo, setuju? Kalau saudara pernah mengalami sakit, saudara akan menghargai kesehatan itu dengan sangat luar biasa. Jadi kalau saudara sakit hari ini gak apa-apa. Kuasa Tuhan tetap sama menyembuhkan saudara. Saya mau kasih tahu begini. Ya, dokter vonis A, B, C. Penyakitmu ini sudah stadium akhir. Ya, umurmu tinggal beberapa bulan saja. Itu kan informasi dari dokter. Itu fakta memang, realita. Karena dokter yang mengatakannya. Dokter belajar medis. Tapi saya mau kasih tahu, Yesaya 53. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakitmu sudah ditanggungnya. Dan Tuhan sudah sembuhkan. Jadi pengetahuan, realita itu harus tunduk kepada firman Tuhan. Setuju? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau hari ini engkau sakit, saya percaya kesembuhan ilahi itu masih ada. Oleh korban darah Tuhan Yesus. Oleh imanmu percaya Tuhan sanggup menolong, memberikan kesembuhan buat kita. Bagaimana Tuhan menjamah dan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari bangkit berdiri, bersyukur kepada Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan dalam segenap hidup kita. Dalam kekudusan, dalam penyembahan kita. Kita percaya Tuhan dahsyat di dalam segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Ampuni kami semua ya Tuhan, dengan segala kebebalan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau bertobat demi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ada dosa, selesaikan kepada Tuhan. Kalau kita masih bebal, mari selesaikan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah diberitakan. Kami mau seperti Yeremia, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kami mau Tuhan mengikuti panggilan-Mu. Oh dan kami mau Engkau membentuk kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami semua supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat akan panggilan kami, yang sungguh-sungguh mengerti panggilan kami. Oh, tidak menjadi bebal ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hati yang lemah lembut kepada kami semua. Berikan hati kami yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang tidak menolak nasihat-nasihat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah hari ini. Terpujilah akan nama-Mu saat kami melakukan firman-Mu. Berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan dilimpahkan atas kami. Urapi terus hamba-Mu Pastor Yosef Yosukaria ya Tuhan, pakai secara lebih heran lagi. Tanda-tanda heran menyertai pelayanannya ya Tuhan. Dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarganya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mama mertuanya yang sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau menjamah, oh menjamah, sembuhkan Ibu Erni Bujawati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Saatnya kita akan memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala firman-Mu, atas segala berkat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau membawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan kasih dan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sucikan hati kami, ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau
Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Yosef Yosukaria. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya umumkan bahwa bulan depan pas hari kenaikan Tuhan, kita akan adakan baptisan air, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah siap, yang belum dibaptis segera baptis, ya. Baptisan air nanti daftarkan kepada saya atau Ibu Gembala. Lalu misalkan syaratnya apa Pak? Yaitu syaratnya satu, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Yang kedua adalah sudah berumur 12 tahun ke atas. Loh Pak, anak saya umurnya 11 tahun 10 bulan, bagaimana Pak? Oh boleh, gitu. Artinya 12 kurang 2 bulan gitu ya, tidak masalah, amin. Ibu Gembala hari ini pelayanan di Grand Wisata, GBI Grand Wisata di Tambun, Mbak Saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong senantiasa. Lalu hari Selasa, Kamis dan Sabtu ada doa pagi via Zoom, dan hari Rabu ada Miracle Watchtower on site di tempat ini jam 7:30 malam. Dan hari Kamis ada ibadah wanita juga via Zoom juga. Dan hari Jumat kita ada Azusa Prayer Tower. Lalu minggu depan kita akan ibadah disertai perjamuan kudus dan pengurapan untuk anak-anak. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya juga mau sampaikan Bapak Saudara, doakan renovasi atap gereja yang lantai 2 itu tahap yang ketiga. Wah, bertahap Saudara ya. Ya semua karena doa, amin. Tahap yang pertama kita udah renovasi itu rangka atap baja ringan semua. Tadinya pakai kayu, dimakan rayap. Ya Saudara. Lalu puji Tuhan sudah selesai. Lalu selanjutnya ruang sekolah minggu. Ya ini bagian sini Saudara ya, bukan sana. Bagian sini ruang sekolah minggu ternyata setelah atapnya dibongkar, rayapnya pindah. Rayapnya pindah ke sini Saudara ya. Pindah ke sini semua dimakan tuh kayu-kayu plafonnya Saudara ya. Lalu robohlah ya ruang sekolah minggu. Tapi puji Tuhan tahap kedua kita sudah selesaikan. Nah setelah selesai selanjutnya tahap ketiga karena rayapnya udah pindah lagi Saudara ya. Pindah lagi ke sana. Nanti saya fotoin tuh atapnya udah mau jatuh Saudara. Tapi kita berdoa Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, menabur buat pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi terlebih dahulu memuji Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku. Katakan ku percaya. Sekali lagi, ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh,
Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan berdoa syafaat Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan berdoa untuk pemimpin negara kami Tuhan, Pak Prabowo Tuhan, beserta wakilnya dan jajarannya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kau berikan mereka kejujuran Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Kau berikan mereka hati yang takut akan Kau Tuhan. Berikan mereka hati yang memimpin bangsa ini Tuhan, mengutamakan bangsa ini Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk negara kami Tuhan, Indonesia. Kau berkati Tuhan ekonominya, sumber daya alamnya, serta segala yang ada di dalamnya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan bangsanya, supaya dapat takut akan Kau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari Opa Niko beserta keluarganya, Pak Tim beserta keluarganya Tuhan, serta pemimpin gereja di tempat ini Tuhan, Om Haryo, Tante Marta dan Jeremy Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan hikmat Tuhan, serta teruskan Tuhan pelayanan mereka Tuhan, berikan visi misi yang baru Tuhan yang daripada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja ini Tuhan, bagi semua yang datang hari ini Tuhan, supaya mereka dapat menggenapi firman-Mu Tuhan, serta yang belum datang supaya di kemudian hari dapat datang ke sini berkumpul bersama kembali dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita buka tangan kita. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan, Engkau yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah bekerja, firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit kami sudah Kau tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh yang bekerja Tuhan Kau memberkati. Oh yang belum punya pekerjaan Tuhan Kau menyediakan lapangan pekerjaan buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oh yang belum mendapatkan pasangan hidup Tuhan, oh biarlah pasangan hidupnya berasal dari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, oh yang cinta Tuhan dan mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Keluarga-keluarga diberkati, bapak-bapak diberkati, ibu-ibu diberkati, anak-anak muda diberkati, anak-anak orang tua semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan akan bangkit generasi Yeremia di tempat ini, generasi yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh cinta, oh mati-matian kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami siap terima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Oh pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang perjanjiannya kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus orang percaya berkata